Shalom Soulmatters yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan bersama Abuna Andreas Kemal dengan tema setia dalam pelayanan dan bersyukur dalam tantangan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan hidup kami saat-saat ini tetap dibarengi dengan pandemi, tapi satu hal yang kami tahu dan kami percayai bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami. Itu sebabnya kami tetap melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam keterpanggilan kami menjadi orang percaya, yaitu menjadi saksimu, memberitakan Kristus di tengah-tengah mereka yang belum percaya. Tolong hambamu, tolong kami semua agar firman-Mu dapat dimengerti dan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudari-saudara berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengkaji, menelaah, menggali bersama-sama sebagai murid-murid Kristus untuk terus belajar. Yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Esrenu beshem Adonai, Hoshe Samaim wa Aretz. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, surat 2 Timotius yang sudah kita baca bersama-sama, yang kita sudah menyimak, dalam sejarah dan tradisi gereja mula-mula adalah menjadi surat terakhir dari Paulus kepada Timotius dan gereja Tuhan atau orang percaya, di mana ditulisnya dalam penjara, dan pesan terakhir dapat dilihat dalam pernyataan Paulus dalam pasal 4 ayat 6 dan 7. Mungkin kita melihat ke sana sejenak. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu sebabnya Paulus
sebagai orang tua juga guru dan sebagai sahabat rohani dalam pelayanan, Paulus ingin Timotius berpegang teguh pada panggilan sebagai pelayan Tuhan, untuk tidak gentar dan tidak menyerah, untuk terus berkobar memberitakan karya keselamatan dari Allah yang dikerjakan oleh Kristus untuk umat manusia, sekalipun tantangan dan ancaman menjadi taruhannya. Sebagaimana yang dialami Paulus dalam ayat 9a, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Dan akhirnya pada zaman pemerintahan Domitian, dalam catatan gereja, sejarah gereja, kurang lebih tahun 800 sampai tahun 97 Masehi, terbuktilah kesetiaan Timotius sebagai pelayan Tuhan yang memegang teguh imannya pada Kristus dan tetap gencar memberitakan Kristus, menjadi martir atau mati syahid, di mana dalam sejarah 2 hari sebelum Timotius menghadap Sang Khalik, Timotius coba menghalangi arak-arakan ketika itu, di mana arak-arakan berhala dalam upacara katogogion oleh orang-orang kafir yang ada di Efesus. Dan kemudian Timotius dipukul, dilempari, dan selang kurang lebih beberapa hari kemudian Timotius menghadap Sang Khalik. Apakah dengan matinya Paulus dan Timotius, kemudian pemberitaan Kristus di dalamnya karya keselamatan Allah dikerjakan untuk umat manusia berhenti ketika Paulus mati, Timotius mati? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan Paulus katakan di dalam ayat 9b, tetapi firman Allah logo teo, firman Allah yang merujuk kepada Yesus sebagai inti pemberitaan, sumber pewartaan, didetai, tidak terbelenggu. Itu sebabnya siapakah yang mampu menahan apalagi menghentikan pekerjaan Allah? Tidak akan pernah dapat dihentikan. Dari abad ke abad gereja terus memberitakan, terus mengabarkan, terus menyampaikan hingga sampai gereja kekinian. Apa pesan? Apa yang bisa kita ambil, kita petik? Di ayat 8 berkata, ingatlah untuk menjadi peneguhan bagi kita gereja di zaman kekinian, supaya tidak berhenti memberitakan Kristus bagi dunia. Dikatakan di sana ketika Paulus menuliskan untuk kepada Timotius dan gereja kala itu dan saat ini dengan kata mnemoneo. Mnemoneo itu ingatlah. Ingatlah itu merupakan kalimat penegasan, sekaligus kalimat untuk meneguhkan dan menunjukkan pesan yang sangat penting untuk diulang kembali. Sebab itu mnemoneo, ingatlah, berakar dari kata mneia yang artinya ingatan. Supaya jangan lupa, apalagi melupakan. Ingat, 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 dan ingat. Apa yang harus dikerjakan, apa yang kita tahu. Sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran agar supaya tidak terlupakan.
Supaya dia berakar dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apalagi sampai tergantikan. Apa yang harus diingat? Yang begitu penting menurut Paulus ketika dia layangkan surat ini kepada Timotius untuk gereja yang ada. Yaitu ingatlah mnemoneo Yesus Kristus. Ingatlah kepada Yesus Kristus. Ek agremenon dari kata egerio, yaitu ingatlah Yesus egerio yang telah bangkit. Ini harus menjadi peringatan bagi kita, tidak hanya ketika Jumat Agung, tidak hanya ketika Paskah, tapi setiap tarikan nafas kita, setiap kita bangun tidur, setiap kita buka mata ketika kita selesai beristirahat lewat tidur malam, ingatlah bahwa Yesus itu telah bangkit. Sehingga mnemoneo ek agremenon itu bukan hanya merupakan sebuah peringatan ketika Jumat Agung Paskah baru kita ingat, ini kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak itu. Tapi betul-betul terpatri dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Itu yang Paulus ingin supaya Timotius mengingatkan dan juga dia sendiri teringat akan itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Kata nekros itu artinya mati yang berujung kepada kebangkitan. Jadi dia bukan mati selamanya. Bahkan kita yang terhisap sebagai orang percaya kepada Yesus, semua kita akan mati. Tapi kita punya contoh yang bangkit, yang hidup. Maut tidak dapat kalahkan. Ini berita yang begitu penting, yang harus kita selalu ingat. Kebangkitan dia di antara orang mati. Tapi itu yang sering menjadi kendala di dalam pewartaan. Karena banyak anggapan orang dengan perspektifnya sendiri, tanpa melihat kebenaran Alkitab, tanpa menggali Alkitab yang sesungguhnya. Sehingga selalu berkata Allah yang mati, Allah yang bangkit, bagaimana Tuhan mati, bagaimana Tuhan bangkit. Tidak. Yang mati itu kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Kalimat ini perlu dipahami dengan benar. Sebab kalimat egeiro, ek bangkit dari nekros kematian, yang mati dan bangkit di sana adalah kemanusiaan Yesus. Bukan Tuhannya mati, bukan keilahiannya yang mati. Kemanusiaan Yesus. Ek, kata ek, dari artinya berbicara asal usul wujud kemanusiaan Yesus. Spermatos, kata spermatos itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa ilmu kedokteran itu sperma, yang artinya berbicara keturunan Daud, sebagai keturunan Daud. Jadi kemanusiaan Yesus yang terambil dari keturunan Daud lewat Maria, itu yang mati. Jadi bukan keilahian. Keilahian tidak pernah mati dan tidak mungkin mati. Sebab ketika firman itu menjadi manusia dan meletakkan asal usulnya dalam keturunan Daud sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kakek moyang Daud, pemahaman iman Kristen terhadap hal tersebut bukan mengilahkan manusia. Jadi sekali lagi, ajaran Kristen, ajaran Alkitab tidak mengilahkan kemanusiaan atau manusia yang jadi ilahi atau manusia yang jadi Tuhan. Tidak. Tapi di sana dikatakan, karena kodrat kemanusiaan Yesus
tidak menyerap atau mengabsorpsi keilahiannya sebagai firman Allah, demikian juga kodratnya, hakikatnya sebagai ilahi, Yesus tidak membatalkan kemanusiaannya. Ini yang perlu dipahami. Karena seringkali orang salah mengerti. Mungkin karena bahasa kita, orang kurang bisa memahami. Tidak jarang ada anekdot berkata, kalau Jumat Agung itu ambulans jarang lewat katanya. Ini anekdot saja. Ketika gereja mulai mengadakan perjamuan kudus, mungkin tidak itu maksudnya, tetapi kadang-kadang ada hamba Tuhan angkat ini tubuh Yesus. Padahal yang berkata itu adalah Yesus. Sehingga sebenarnya itu merupakan kutipan dari apa yang dikatakan Yesus. Makanlah tubuhku. Sehingga orang banyak berkata, nah kanibal saja makan tubuh manusia. Ini kok orang Kristen sampai makan tubuhnya Tuhan. Padahal bukan itu demikian. Sama ketika perjamuan kudus dan kemudian hamba Tuhan mengangkat, inilah darah Tuhan. Orang-orang lain berkata, waduh, Dracula saja hanya makan, minum darah manusia. Orang Kristen kok sampai minum darahnya Tuhan. Ini kan sangat naif. Padahal tidak itu maksudnya. Sebab Yesus sendiri mengangkat roti. Yesus sendiri mengangkat anggur di cawan. Tapi dalam konteks keimanan kita meyakini bahwa roti itu adalah dalam iman merupakan tubuh. Anggur itu merupakan darah. Jadi bukan betul-betul makan tubuh, makan minum darah. Nah ini perlu diketahui di sana. Sehingga dalam kematian kemanusiaan Yesus tidak berarti Tuhan atau Allah yang mati. Atau keilahiannya turut mati dalam kematian tersebut. Sebagaimana dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Kita bisa lihat di sana dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sebab dengan matinya, jadi yang mati itu kemanusiaan Yesus, keinsaniannya, bukan keilahiannya sebagai firman itu yang mati. Jadi bukan Allah, bukan pula Tuhan atau keilahian sebagai sang firman itu yang mati. Sama dengan 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Dalam keberadaan sebagai manusia. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan supaya bagi yang belum mengerti, bagi di luar orang percaya, di luar kekristenan bisa memahami di sana bahwa dua ayat yang kita baca begitu menegaskan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai kurban untuk manusia. Dengan demikian
Kembali dalam pembacaan semula 2 Timotius itu, egermenon dari kata egeiro, yang telah bangkit. Tentu karena kemanusiaannya yang mati, keilahiannya tidak pernah mati. Sehingga keilahian itu tidak perlu bangkit. Keilahian itu kekal. Dia kekal hidup selama-lamanya. Kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya yang bangkit. Sehingga tidak perlu lagi dipahami bahwa Allah atau Tuhan yang mati atau yang bangkit. Saya berharap kita semakin mengerti pesan firman Tuhan. Itu saya memberikan analogi di sana. Bagaimana dalam pandangan Islam bahwa firman itu, kalam itu yang menjadi kitab suci. Di sisi lain kalam itu tetap bersama-sama dengan zat Allah itu. Demikian di satu sisi firman itu menjadi manusia. Dalam konteks yang sama, firman itu tetap bersama-sama dengan Allah secara misteri, metafisik. Tentu yang dimaksudkan di sana, kalau kita melihat analogi tadi, tentu bukanlah kekekalan dalam Quran itu kertasnya, kitabnya, tintanya. Bukan pada wujud buku kertasnya, atau pada hurufnya, atau tanda bacanya. Sebab bahasa pun mengalami perkembangan dari semua kitab suci. Dengan berjalannya zaman, bahkan bisa mengalami kerusakan. Maka dalam konteks itu dapat disejajarkan bahwa tubuh Yesus yang insania juga yang mengalami kematian. Sebaliknya, kita umat Kristen percaya kepada Yesus, iman kita bukan pada wujud kemanusiaannya, melainkan pada praeksistensinya sebagai firman Allah, sebagai alam, kalam Allah yang kekal. Sehingga dikatakan di sana, itulah yang kuberitakan dalam pemberitaanku, dalam Injilku, dalam kabar baikku. Jadi ingatlah, kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang absolut, wajib hukumnya untuk selalu diberitakan, selalu didengungkan, selalu dipercakapkan, selalu disampaikan. Makanya Paulus bilang, ingatkanlah, tanamkanlah itu kepadamu. Atau bahasa lain, itulah yang kusampaikan kepada orang lain yang belum percaya, sebagai kabar baik bahwa Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mnemoneon, ingatlah itu. Maut telah ditaklukkannya. Saya berharap semua yang mendengar, semua yang menyaksikan, bagi soulmater yang terkasih di dalam Tuhan, boleh benar-benar menjadi semakin diteguhkan. Dan kita selalu mengingatkan akan diri kita, dan kemudian itu teringat untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Sehingga Paulus berkata di dalam ayat 10. Di dalam ayat 10 dikatakan di sana, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Demi pemberitaan, dia ingin menyampaikan kepada Timotius dan gereja dan kepada kita
Karena kematian, kebangkitan Kristus itu yang menjadi inti pemberitaan, sekalipun dia harus menderita, dia harus yupomeno, dia harus bertahan. Aku harus sabar menanggung. Mungkin kita dianggap sesuatu yang tidak masuk akal, tidak apa-apa. Sebab memang memahami rahasia Tuhan itu tidak mampu dengan akal pikiran manusia. Ya, Paulus katakan, sekalipun aku menderita dalam melakukan pemberitaan Kristus, aku tetap bertahan. Tidak ada alasan bagiku untuk berhenti menjadi saksi Kristus. Harga yang harus dibayar, sekaligus pernyataan yang luar biasa. Untuk apa Paulus lakukan itu semua? Dia katakan, demi eklektos, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Allah. Maksudnya bagi orang-orang yang sudah mendengar pemberitaan Paulus tentang Yesus dan menjadi percaya, mereka itu disebut orang-orang pilihan Allah. Mari, biarlah kita mungkin dihina, tapi tidak usah menghina. Biarlah kita mungkin difitnah, tapi kita tidak usah memfitnah. Biarlah kita mungkin dianggap tidak masuk akal, tidak apa-apa. Memang akal ini tidak sanggup untuk memuat keseluruhan apa yang dituangkan dalam Alkitab. Tapi saya percaya Roh Kudus menuntun kami, saudara dan saya, untuk semakin hari kita semakin mengerti. Lihat, kita tidak disinggung sedikit. Kita ingin membela, seolah-olah terkesan membela ajaran agama kita, membela Yesus. Tidak perlu. Yesus tidak perlu dibela. Yesuslah yang membela kita. Alkitab tidak perlu dibela. Alkitab membela dirinya sendiri. Sebab apa yang dituliskan di dalam Alkitab semua adalah karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri yang akan memampukan itu untuk kita bisa mengerti dan orang lain bisa mengerti ketika kita menyampaikannya di sana. Sehingga mereka juga soteria. Artinya soteria, keselamatan, mendapat keselamatan in Kristo, di dalam Kristus, dengan doksa, kemuliaan, aionio, kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang abadi. Inilah tugas orang percaya. Inilah tugas gereja, inilah tugas kita semua. Tanpa harus kita bermurkaria satu dengan yang lain. Sebab tugas orang percaya, tugas gereja bukan memindahkan agama lain kepada agama kita, tapi membawa orang lain untuk memperoleh keselamatan yang pasti, yang kekal di dalam Yesus. Dengan demikian, gereja telah melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Dengan demikian, saudara dan saya menjadi perpanjangan tangan pekerjaan Tuhan, menjadi melanjutkan tongkat estafet apa yang dikerjakan oleh Paulus, Timotius dan bapak-bapak gereja dengan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Mari kita ingatkan itu. Apa janji bagi orang percaya dan yang setia di dalam memberitakan Yesus Kristus? Mari orang percaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ketidakjelasan keadaan sekarang. Tapi mari kita mau selalu teringat, selalu kita ingat bahwa kita punya tugas
untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Apa janji bagi orang percaya? Mari kita lihat di sana kepada semua orang. Di dalam ayat 11, ayat 12 dan 13. Ayat 12 kita baca di sana. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam ayat itu seperti ada yang seolah-olah bertolak belakang. Jika arnesometa kita menolak, kita menyangkal, dia pun akan menyangkal kita. Jika epistomena kita tidak setia, ingat, sebaliknya dia tetap setia. Sesungguhnya kesetiaan Allah, kalau kita lihat di sana pistos mene, kesetiaan Allah dalam ayat 13 ini berkaitan dengan janji bagi orang yang dipilihnya dan pembenaran karena iman, pistis, sebagaimana dalam 1 Tesalonika, sebagaimana dalam kitab surat Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Sesungguhnya kesetiaan Allah berkaitan dengan janji bagi orang yang dipilihnya dan pembenaran karena iman. Tuh. Sedangkan ayat 12b kalau kita lihat untuk penjelasannya dikatakan di sana, dia pun arnesestai menyangkal, dia pun akan menyangkal kita, bermakna ketidaktoleran Allah terhadap dosa. Itu maksudnya. Karena umatnya arnesometa, dia menyangkal. Jadi Tuhan juga tidak bertoleran terhadap dosa karena kita menyangkal. Tapi kalau kita setia, karena dia sudah setia terlebih dahulu. Allah yubarik lakum, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah banyak orang yang sedang berharap untuk lebih baik lagi situasi dan kondisi. Tapi kami diingatkan, menemoneo, kami diingatkan supaya kami ingat selalu. Sekalipun, kata Paulus, tantangan, rintangan, halangan, tapi tidak melemahkan untuk dia memberitakan hal yang begitu penting untuk dunia tahu. Biarlah itu juga meresap kepada kami Tuhan. Sekalipun di sisi lain kami sedang berdoa pandemi ini boleh berakhir sehingga kehidupan lebih baik lagi. Tapi justru di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami tidak hanya memikirkan diri kami, tapi kami ingat bahwa pengorbanan Yesus itu menjadi pemberitaan dan mengingatkan kepada kami juga. Ada hal yang terpenting dalam hidup ini. Bukan sekedar makan dan minum. Yang kami percaya itu pun Allah tidak lalui. Tapi hal yang paling penting supaya kami memberitakan. Ada harapan yang pasti. Ada harapan yang dapat menjamin
kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Lewat kematian, kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, kami tahu, kami rindu untuk tetap setia di dalam memberitakan, setia di dalam melayani dan mengiri Engkau. Dan kami boleh dapat bersyukur di tengah-tengah tantangan yang kami sedang hadapi. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus dengan ilham Roh Kudus tidak hanya kepada Timotius dan jemaat kala itu, tetapi juga bagi kami, gereja yang ada saat ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.